Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu dosen pengampu mata kuliah praktik ibadah, yakni Ibu Mutahharah MPDI yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Fahmi, NIM 228113187, kelas A22. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah pokok bahasan, yakni solat sunnah, yang subbahasannya yakni solat sunnah rawatib. Solat sunnah. Adapun pengertian solat sunnah adalah solat tambahan di luar solat wajib 5 waktu yang dikerjakan untuk menambah pahala, mendekatkan diri kepada Allah, dan menyempurnakan kekurangan dalam solat wajib. Adapun dasar solat sunnah, perintah umum untuk melakukan ibadah tambahan terdapat dalam banyak hadis, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada beberapa macam solat sunnah. Di antaranya ada solat duha, solat tahajud, solat witir, solat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, solat taubat, solat istikharah, dan lain-lain. Pada video kali ini kami akan membahas tentang solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib adalah solat sunnah yang mengiringi solat fardu. Solat sunat rawatib ini juga terbagi kepada 2 bagian. Ada yang muakkad dan ada yang ghair muakkad. Ada yang ditekankan dan ada yang tidak ditekankan. Solat sunat rawatib muakkad, sebagian ulama berpendapat bahwa solat sunat muakkad itu 10 saja. Ini mazhab Imam Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa solat sunat muakkad hanya 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Adapun dalil yang menjelaskan tentang hal ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hafiztu min Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin raka'ataini qabla az-zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني
Hafzatu annahu kana iza azana muazzinu wa ta'al fajru sholla raka'atain. Aku hafal, kata Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan ada waktu tidak dapat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hafsah radhiyallahu anha menceritakan kepadaku bahwa bila muazzin berazan dan terbit fajar, beliau sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara Hanafiyah mengatakan bahwa sholat sunat muakkad itu ada 12 rakaat. Dasar tentang hal ini hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man shollas natai asyrata raka'ata fi yaumi wa lailati bunyalahu bihinna baitu fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, akan dibangun untuknya sebuah rumah di surga. Mana yang 12 rakaat sehari semalam itu? Di antaranya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Di sini terjadi perselisihan ulama untuk sholat sunat rawatib muakkad, yaitu 10 atau 14. Allahu a'lam. Bila kita kompromikan bahwa yang paling sedikit 10 dan yang paling banyak 12 atau 14. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan ia dari api neraka. Dan hadisnya juga hasan. Berarti itu menunjukkan kita dianjurkan juga untuk menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Waktu pelaksanaan sholat rawatib. Sholat rawatib qabliyah dikerjakan sebelum sholat fardu, sedangkan rawatib ba'diyah dikerjakan sesudah sholat fardu. Rawatib mengikuti waktu sholat wajibnya, sehingga harus dilakukan dalam waktu sholat tersebut. Berikutnya jumlah rakaat rawatib. Dari perbedaan pendapat di atas, kami menyimpulkan kita dapat melakukan 10 saja yang kita rutinkan, ini sudah cukup. Tapi kalau kita mau menambah menjadi 12 bahkan 14, itu bagus sekali. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi atau praktek pelaksanaan sholat sunat rawatib qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib, karena teknisnya sama. Langkah pertama, kita lakukan niat dalam hati
dengan lafaz niatnya usolli sunnatal fajri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, atau usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kemudian contoh niat ba'diyatan usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Adapun tata cara dan gerakan serta bacaan seperti salat pada umumnya. Yang pertama, takbiratul ihram, mengangkat tangan sambil membaca takbir. Doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, bangkit ke rakaat kedua, ulangi bacaan seperti sebelumnya, kemudian tahiyat akhir dan salam.